Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015 dengan Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Dan saya Gani Mahendra dengan NIM 123490022 dari Rekayasa Instrumentasi dan Automasi ITERA. Di sini kami akan menjelaskan apa itu analog to digital converter. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa perbedaan antara analog dan digital. Perbedaan analog dan digital. Analog atau representasi kontinu adalah representasi dari fenomena fisik yang kontinu, seperti gelombang suara atau tegangan listrik yang dapat bervariasi secara halus dalam rentang waktu tertentu. Contohnya, seperti gelombang suara dari sebuah rekaman musik atau tegangan listrik dari sensor suhu yang terus berubah. Dan digital. Referensi diskrit, sinyal yang mempresentasikan data dalam bentuk angka diskret, biasanya dalam sistem biner 0 dan 1, dengan nilai yang terpisah-pisah. Contohnya, file audio MP3 yang terdiri dari serangkaian angka biner yang mempresentasikan gelombang suara atau angka-angka dalam sebuah file spreadsheet. Nah, jika sudah tahu apa itu perbedaan antara analog dan digital, selanjutnya kita akan masuk ke ADC atau Latihan Analog to Digital Converter. ADC atau Analog Digital Converter adalah perangkat elektronik yang mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Prinsip kerjanya melibatkan pengukuran nilai kontinu dari sinyal analog pada interval waktu tertentu. Kemudian merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk digital. Proses konversi ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu sampling, quantization, dan encoding. Yang pertama adalah sampling. Sampling dalam ADC atau Analog Digital Converter adalah proses pengukuran nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Ini merupakan langkah pertama dalam konversi sinyal analog menjadi bentuk digital. Saat melakukan sampling, ADC mengambil sampel dari sinyal analog pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah sampling yang diambil per detik ditentukan oleh laju sampling atau sampling rate. Proses sampling sangat penting karena menentukan seberapa akurat representasi digital dari sinyal analog tersebut. Jika laju sampling terlalu rendah, maka sinyal digital menjadi tidak mampu mereproduksi perubahan-perubahan yang terjadi pada sinyal analog dengan akurat. Sebaliknya, jika sampling terlalu tinggi, hal tersebut dapat menghasilkan pemakaian daya yang berlebihan atau kompleksitas sistem yang tidak perlu. Dengan demikian, pemilihan laju sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa sinyal analog dapat direpresentasikan secara akurat dalam bentuk digital oleh ADC. Seperti pada gambar ini, 3 laju sampel yang berbeda dari atas ke bawah F, 2F, 4F per 3. Contoh teratas yang menunjukkan pengambilan sampel sekali per siklus jelas salah. Dan contoh terbawah telah menciptakan gelombang alias yang tidak akurat karena F lebih besar dari frekuensi Nyquist. Sinyal atau setengah dari setengah laju sampel. Hanya contoh tengah yang mendekati replikasi sinyal, tetapi akurasinya tidak memadai. Maka dari itu diperlukan pengambilan sampel yang lebih agar dapat mereplikasikan sinyal analog dengan lebih tepat lagi. Quantization dalam ADC adalah proses di mana rentang nilai tegangan analog yang diukur dibagi menjadi sejumlah level diskrit. Setiap level ini kemudian dipresentasikan dalam bentuk kode biner yang mencerminkan nilai tegangannya yang sesuai. Proses quantization ini memungkinkan ADC untuk mempresentasikan sinyal analog dalam bentuk digital. Dengan kata lain, quantization mengubah nilai-nilai kontinu dari sinyal analog menjadi nilai-nilai diskrit dalam bentuk digital. Semakin banyak level yang digunakan dalam proses quantization, semakin halus representasi digitalnya. Resolusi ADC yang ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan nilai digital menentukan seberapa halus quantization tersebut. Gelombang sinyal analog dalam bentuk sinusoidal. Untuk mengilustrasikan metode quantization, sebagai contoh, pertimbangkan sinyal analog berikut dalam bentuk gelombang sinusoidal.
Dalam quantization, quantizer mewakili nilai maksimum amplitudo gelombang analog yang diberikan ke dalam gelombang yang serupa, namun dalam bentuk diskrit. Proses ini juga bergantung pada tingkat bit dari encoder. Gambar tersebut menunjukkan sampling sinyal oleh encoder dari quantizer. Kemudian quantizer mengubah sinyal menjadi sinyal yang terkuantisasi, biasanya dikenal sebagai modulasi. Sinyal kekurangan utama dari sinyal yang terkuantisasi yang dikembangkan oleh quantizer adalah aproksimasi yang diikuti sebagai contoh. Jika keluaran sampel memiliki nilai 1,2, maka keluaran nilai yang terkuantisasi adalah 1. Oleh karena itu, karena proses ini sebagian besar informasi hilang, yang mengarah pada kesalahan quantization. Yang terakhir adalah encoding. Encoding dalam ADC atau analog to digital converter adalah proses mengonversi nilai-nilai quantized dari sinyal analog menjadi representasi digital. Biasanya dalam bentuk kode binary. Hal ini memungkinkan nilai-nilai quantized direpresentasikan dalam format yang dapat diproses oleh sistem digital. Proses encoding ini melibatkan representasi binary dari nilai-nilai quantized. Setiap level quantized direpresentasikan dalam bentuk kode binary yang sesuai dengan jumlah bit yang digunakan oleh ADC. Misalnya, jika ADC memiliki resolusi 8 bit, maka setiap level quantized akan direpresentasikan dalam bentuk byte 8 bit. Level-level quantized ini kemudian diubah menjadi format digital binary yang tepat sesuai dengan aturan encoding yang diterapkan oleh ADC. Pemilihan jenis encoding, misalnya signed atau unsigned, dan urutan bit dalam kode digital juga merupakan bagian dari proses encoding ADC. Tujuan utama dari encoding adalah untuk mengonversi nilai-nilai quantized menjadi format digital yang dapat diproses dan diinterpretasikan dengan benar oleh sistem digital. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.